Mengejutkan, benarkah Kim Panggon minta Sintayong tinggalkan timnas Indonesia? Update TC di Turki, benarkah pemain yang belum gabung pemusatan latihan tinggal 3 lagi? Baru gabung TC timnas Indonesia, benarkah Ipar Jenner dan Rafael Struijk siap untuk Piala Asia? Tak disangka, benarkah pelatih klub Tom Hei terkejut lihat pemainnya dinaturalisasi timnas Indonesia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Ya, masih ada 3 pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki. Dari daftar 28 pemain, saat ini sudah 25 pemain bergabung. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebenarnya memanggil 30 pemain untuk TC kali ini. Tetapi Rahmat Irianto dan Yance Sayuri mengalami cedera dan tidak digantikan pemain lain. Untuk TC ini, timnas Indonesia berangkat dari Jakarta pada hari Rabu 20 Desember 2023 dengan rombongan berisikan 19 pemain. Sisanya adalah para pemain abroad alias mereka yang berkarir di luar negeri yang dijadwalkan menyusul. Satu persatu kemudian pemain abroad datang bergabung ke TC timnas Indonesia, mulai dari Marcelino Ferdinand, Shane Patinama hingga Jordi Amat yang sudah ikut TC. Terbaru ada Rafael Struijk dan Ipar Jenner yang datang pada Kamis malam. Keduanya kemudian memulai kegiatannya dengan berlatih di gym hotel tempat menginap para pemain timnas Indonesia. Dengan begitu, tinggal 3 pemain yang masih ditunggu kehadirannya dalam TC timnas Indonesia di Turki. Mereka adalah Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Elkan dan Justin saat ini tengah menjalani periode sibuk bersama klubnya masing-masing. Elkan merupakan pemain Ipswich Town dan Justin di Wolverhampton Wanderers dalam kompetisi Inggris yang masih padat sampai akhir tahun. Sedangkan Sandy Walsh adalah pemain KP Mechelen, klub peserta Liga Utama Belgia yang baru saja bermain pada Kamis lalu. Ketiganya dijadwalkan bergabung ke TC timnas Indonesia paling lambat awal Januari 2024. Ya, seperti yang diketahui, skuad timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan atau training camp semakin lengkap. Ini setelah Ipar Jenner dan Rafael Struijk bergabung. Ipar dan Rafael sudah mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di pusat kebugaran atau gym yang berada di hotel. Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin. Ini adalah latihan gym pertama saya. Saya sangat bersemangat, kata Rafael Struijk. Rafael Struijk mengatakan saat ini dirinya dalam kondisi yang sangat fit dan siap untuk bermain di Piala Asia 2023. Saya sangat bersemangat ingin bermain di timnas. Saya siap untuk Piala Asia. Untuk itu, saya menyiapkan diri di beberapa minggu ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim untuk menjadi tim yang kuat, tutur pemain ADO Den Haag tersebut. Sementara Ipar Jenner tak kalah antusias dari Rafael Struijk saat mengikuti latihan. Apalagi Ipar Jenner sempat absen lama karena dibekap cedera. Pemain berusia 19 tahun itu terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia senior saat FIFA Matchday kontra Argentina pada 19 Juni 2023. Ia melewatkan 2 laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Ipar juga hanya jadi penonton saat timnas Indonesia dikalahkan Irak 1-5 dan ditahan imbang 1-1 oleh Filipina pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Kini Ipar siap untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Sama dengan Rafael, saya juga bersemangat ikut pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama timnas. Sebelumnya saya dibekap cedera dalam waktu yang lama, 2 hingga 4 bulan. Saya sangat senang bisa bermain lagi untuk Indonesia, ucap Ipar Jenner. Kabar mengejutkan datang dari pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen. Ia mengaku terkejut akan keputusan pemainnya yakni Tom Hei yang memilih untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Tom Hei bersama JIJS datang ke Indonesia pada Jumat 28 Desember 2023 kemarin
untuk memenuhi undangan dari PSSI yang bakal segera merampungkan proses naturalisasi keduanya. Dalam agenda tersebut, JIJ telah mengambil sumpah setia kepada negara Indonesia terlebih dahulu, sementara Tom Hei masih menunggu proses naturalisasi dirinya selesai. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong memang tengah giat melakukan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan yang berkompetisi di sepak bola Eropa. Tercatat 7 pemain keturunan telah menjalani proses naturalisasi. Bahkan 6 dari 7 pemain naturalisasi tersebut langsung diproyeksikan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki dan tampil di Piala Asia 2023 mendatang. Sementara itu, beberapa pemain keturunan lainnya seperti Nathan Zoaon, Ragnar Oratmangun, Martin Paes, Cyrus Margono, hingga Tom Hei tinggal selangkah lagi menjadi WNI. Khusus untuk Tom Hei, dirinya masih aktif bermain di level tertinggi sepak bola Belanda atau Eredivisie dan pernah memperkuat sejumlah tim seperti AZ Alkmaar, Lece, ADO Den Haag, hingga NAC Breda. Bahkan saat ini Tom Hei dipercaya untuk mengawal lini tengah mantan juara Eredivisie yakni SC Heerenveen dan dikenal dengan sebutan The Professor di tim itu. Di musim ini ia diberi kepercayaan penuh oleh pelatih SC Heerenveen yakni Kees van Wonderen untuk tampil sebanyak 16 laga dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Tom Hei juga telah mencatatkan 66 penampilan dan mencetak 5 gol serta 10 assist bagi SC Heerenveen sejak didatangkan pada Januari 2022. Berbekal performa impresifnya itu, Tom Hei kerap disamakan dengan legenda Belanda yang pernah memperkuat Liverpool yakni Boudewijn Zidane. Dia juga diharapkan bisa membela timnas senior Belanda setelah sebelumnya sempat memperkuat skuad junior bersama Sandy Walsh beberapa waktu silam. Namun kesempatan itu tak kunjung datang kepada Tom Hei, hingga akhirnya dia lebih memilih untuk dinaturalisasi oleh negara asal leluhurnya yaitu Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan tanah kelahiran kakeknya yang berasal dari Solo, sedangkan sang nenek lahir di Sulawesi Utara. Keputusan itu pada akhirnya sampai kepada pelatih Tom Hei di SC Heerenveen, Kees van Wonderen, yang cukup terkejut mendengar kabar tersebut. Akan tetapi Kees van Wonderen tetap mendukung keputusan dari Tom Hei yang bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia sampai mendoakan yang terbaik untuknya. Tom akan meninggalkan paspor Belandanya demi Indonesia. Itu adalah keputusan yang sangat menarik dan berani. Tapi saya tidak mau memberikan komentar banyak dan semoga Tom Hei sukses bersama timnas Indonesia, kata Van Wonderen. Meski demikian, Tom Hei belum bisa membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Ia kemungkinan baru akan tampil di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon bangga dengan sejumlah pelatih asal Korea Selatan yang bersinar saat menangani negara-negara Asia Tenggara. Namun di sisi lain, Kim Panggon berharap pelatih-pelatih asal negeri gingseng mau bekerja di negara-negara yang tingkat sepak bola dan kompetisinya lebih tinggi. Apakah ini pertanda Kim Panggon meminta Sintayong pindah ke negara yang level sepak bolanya lebih tinggi ketimbang Indonesia? Pelatih Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan terkenal memiliki kemampuan mendapatkan hasil yang mereka butuhkan, kata Kim Panggon. Saya bangga dengan apa yang dibuat Pak Hang-seo bersama Vietnam dan Sintayong bareng Indonesia. Meski bekerja di Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang mewakili Korea Selatan. Setelah sukses di Asia Tenggara, saya ingin melihat rekan-rekan saya memiliki kesempatan untuk bekerja di negara-negara yang tingkat sepak bola dan kompetisinya lebih tinggi, ungkap Kim Panggon. Sintayong sejak 2019 menangani timnas Indonesia. Meski belum memberikan trofi, ada prestasi lain yang disajikannya untuk sepak bola Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20, U23, dan senior. Untuk Piala Asia U23 ini merupakan yang pertama timnas Indonesia U23 lolos ke ajang 2 tahunan tersebut. Kemudian Sintayong juga mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia dari yang awalnya di tangga 173 ke 146 dunia. Kehadiran Sintayong juga menjadi daya tarik bagi para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia tersisa hingga Juni 2024.
Diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong tergantung hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diharapkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, finish 3 besar Piala Asia U23 2024, dan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika target itu kesampaian, PSSI dapat dipastikan memberikan perpanjangan masa bakti kepada Sintayong. Andai tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, bukanlah akhir bagi Sintayong. Rekam jejaknya bersama timnas Indonesia dapat dijadikan modal untuk menggoda klub atau negara yang levelnya lebih tinggi dari timnas Indonesia.